Wow, it's very Mengerikan. Hi everyone, welcome back into my channel, and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to adjust, and today I'm not alone. I have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so here much again. for Thank you so coming much. again, Mr. Ajis. Thank And you. Mistika mana nih, Mr. Ajis? Mistika masih belum bisa bergabung karena Ada satu kepentingan keluarga yang tidak bisa dilewatkan. Betul, jadi doakan semoga semuanya baik-baik saja dan Mistika bisa kembali bersama kita di studio kita ya. Amin. Oke everyone, hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan, rekomendasi buat teman-teman semua. Kemarin kan kita ngomong tentang SPM. Masih ingat nggak SPM itu apa? Sijil Pendidikan Malaysia. Pelajaran Malaysia gitu. Dan Sijil. teman-teman saat itu sedang banjir besar dan melakukan SPM Dan tetap itu. melanjutkan SPM tanpa harus di reschedule. Nah, ngomong-ngomong tentang SPM, aku sama Mistika couple years ago tuh pernah mereact tentang bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan tentang SPM khususnya di speaking English seperti itu. Pertanyaan itu maksudnya soal-soal SPM seperti itu. Tapi sepertinya di tahun ini tuh ada format baru dan di-upgrade gitu loh. Wow, mengerikan banget yang saat itu aja aku sama Mistika. Kalau dulu bagaimana, Mister? Interview. Ternyata mereka tuh SPM itu nggak hanya tertulis tapi juga ada interviewnya. Itu sudah ada sejak dulu? Iya, sudah ada sejak dulu. Okay. Nah, mungkin kesulitan atau difficulties dan challenge-nya itu di-upgraded gitu, ditambah seperti itu. Aku nggak tahu ya, mungkin tiap tahun itu selalu ada SPM ini kan ujian akhir sekolah. Betul, kan? Ujian betul. akhir dari tingkatan sekolah. Betul. Nah, itu untuk aja kamu mau sudah masuk university. Betul, pasti kan soal-soalnya merangkum dari berbagai tingkatan. Betul. Sebelum-sebelumnya kan. Nah, itu saja kayaknya sudah sangat challenging. Ini ditambah tes juga. Ditambah tes wawancara. Iya, interview. Sekarang tes wawancaranya akan di-upgrade lagi. Exactly. Kalau Indonesia kan tesnya cuma kayak written test. Cuma tulisan. Iya, cuma written tulisan, test itu aja, dan itu kayak ada optionalnya gitu, ada A, B, C, D. Jadi kalau misalnya kalau kita nggak paham ya boleh A, B, C, D, oke lah. Mungkin listening ada, tapi speaking iya, betul sekali. Nah, seperti apakah tes SPM English yang di-upgrade di tahun ini, dan kita akan coba cari tahu seperti apa. 1, 2, 3. English Language Speaking Test. New SPM format beginning 2021. Hello, welcome to another Malaysian Ministry of Education SPM test preparation. Pakai animasi ya? Pakai animasi ini dari Kementerian Pendidikan Malaysia. This paper tests on your ability to explain your routine Ada 3 activities part: and interview, express your individual, opinions long-term on task, familiar and discussion. unfamiliar topics. In this part of the test, I'm going to give each of you a topic and I'd like you to talk about it on your own for about a minute. Face to face You also langsung need dengan to answer a question gurunya ya. briefly about your partner's topic. I'd like you to talk about a family celebration you had recently. First, you have some time to think about what you're going to say. Cuma berdua. Talk about the family celebration you had recently. Oh, they need to include all these things in their speaking. Ini poin-poinnya yang harus mereka tentukan ya, siapkan. Alright, you may start now. A family celebration that I had recently was my sister's graduation. We went to her graduation ceremony and we gave her a few bouquets of flowers as gifts. We also went out to eat with the whole family after that. I enjoyed myself there because I got to see my sister receive her certificate, and that inspired me to work hard too. Wow. I think family celebrations are important in Malaysia to make sure that the bonds between family members are strengthened and that family members don't grow apart. Very fluent. Surprise. Thank you, Nina. Hazel, what was the last celebration you had? The last celebration I had was the National Day celebration. I went to Dataran Merdeka with my family and I was really impressed by the performance that was organized, and I felt very happy for the whole day and energetic. I really enjoyed my day. Luar biasa. Thank you. Ada timernya juga ternyata. Hazel, here's your task.
I'd like you to talk about a person you admire. First, you have some time to think about what you're going to say. They are given time to think about what they are going to say. It's fair enough ya What menurut she's aku going ya. to elaborate Yeah. about the topic. You may start now. A person that I admire the most is Greta Thunberg. She is an environmental activist. She has long hair, is Swedish, and when I look at her, I see strength. And the reason why I admire her is because of her bravery. I feel like she has this ability to speak up about the things that she's passionate about, and in this case, it's about climate change. And I believe that it is important for people to have good role models because every day we want to be a better person. And in order to do that, we need someone to look up to. And in this case, when I see Greta, I feel that I too can be brave enough to speak about the things that I am passionate enough. Therefore, I believe that Greta is an inspiration and I really admire her. Thank you. Ada dua supervisornya. Who do you admire? The person that I admire is my mother. She is an excellent English teacher, and every time I speak to a student, they always say that they really enjoy her lessons. Now, I'd like you to talk about something together for about 3 minutes. Let's begin with a discussion task. Online shopping is gaining popularity in our country. Here are some reasons why people shop online and a question for you to discuss. First, have some time to look at the task. Mengerikan setiap Talk to kali each other timer itu. about the reasons why people shop online. So Hazel, I think people shop online Oh, because now they are generally discussing. they are able to avoid the crowds that are there during peak hours. What do you think? I absolutely agree with you, Nina. Also, when people shop online, they are able to save time. This is because nowadays, a lot of us are very busy, so it is difficult for us to go to the stores. But instead, the stores come to us. And also, I would like to add that when shopping online, we are able to get better prices. This is because we can compare within the same app or between different sites to get the best price for us. I It's absolutely amazing. Yeah, I would also like to add that people do shop online because it is more convenient. Everything is literally All these at the points tip of need to your be fingers. mentioned. You don't have to go out, you don't have to go through congested traffic, and you can just get your things delivered to you. And I also think that people shop online because we are able to access a wider variety of options because there are things that are that's not how it available in our goes. country that you can get by shopping online. Thank you. Talking about why people shop online. Now let's hear your opinion on this. In what ways does advertising on social media influence people's buying behavior? Alright, so when it comes to social media, and for example, I will give Instagram, there is this thing called an algorithm whereby each algorithm would cater to the user's interest within the app. This is why if you notice that when we scroll to our Instagram or we watch Instagram stories, we will be bombarded by advertisement of products that we like. So this is why I believe that this social media advertisement would inherently influence people's buying decision. What do you think, Nina? I think social media influences people's buying behavior by repeatedly promoting their products through influences. When I see my favorite influencers wearing something I am particularly interested in, I feel inclined to buy it and have it for myself. And I also feel like I need to have it to keep up with the current trends. Thank you, Hazel. Thank you, Nina. That's the end of the speaking test. Wow, it's very Mengerikan. Mengerikan kalau It's buat quite interesting. Iya, interesting. Tapi kalau I look back when I was in this position, ability speaking aku nggak seperti ini dulu On that age gitu. Kemudian kalau diberikan one on one with the supervisor di depan aku tuh kayak Allahu Akbar, harus ngomong apa seperti itu. Iya. Yang menarik adalah berarti membuka mata saya, me myself personally,
membuka mata saya bahwa SPM ini adalah cerminan dari proses yang sudah mereka lalui. Tidak mungkin ada speaking test apabila tidak ada kelas-kelas untuk mempertajam speaking skill mereka dalam bahasa Inggris. Jadi saya rasa ini sudah tidak bisa tawar-menawar lagi ya, karena bahasa Inggris di era sosial media digital seperti sekarang ini, dunia yang terasa luas semakin terasa dekat sekali gitu. Dan kita sangat membutuhkan bahasa Inggris untuk engage with people, connected with people internationally, globally. Dan salah satu yang paling membantu untuk mempertajam bahasa Inggris kita adalah ya berbicara sehari-hari. Jadi kita akan bisa karena kita terbiasa. Gitu. Nah ini aku sebagai guru bahasa Inggris ya, aku bisa melihat di sini ada sangat komplit banget paketnya, karena di bahasa Inggris tuh ada speaking, kemudian ada writing, ada listening, ada reading, sama ada satu lagi listening seperti itu. Nah semuanya sudah tercover semua di tesnya ini. Mereka tuh tidak hanya ada speaking test seperti ini tapi ada written test juga. Nah kalau orang Indonesia mostly saat ini kita adanya written test dan mungkin listening test yang kamu bilang tadi di beberapa sekolah, tapi tidak di seluruh sekolah. Nah kalau mau ngomongin bahasa itu, ketika kita tesnya cuma menulis dan mendengar, maka kamu akan menjadi orang sangat pasif. Kamu tidak bisa untuk mengekspresikan diri kamu, untuk mengetes sejauh mana murid kamu bisa berbicara dan mahir dalam bahasa tersebut tanpa ada speaking test seperti ini. Dan ternyata ini mereka upgrade tiap certain years gitu, untuk memastikan bahwasanya ini tuh harus mengikuti perkembangan zaman seperti kayaknya ketinggalan ketika kita mengaplikasikan metode sebelumnya. Ayo kita tingkatkan lagi, karena memang mereka melihat dunia luar seperti kamu bilang, sosial media semua sudah tertulis dalam bahasa Inggris. Anak-anak tidak hanya butuh atau perlu untuk memahami, tapi harus bisa mengekspresikannya juga seperti itu, Mister. Betul. Dan salah satu yang tadi seperti dibilang oleh Mr. Sastra, sebenarnya this test is really great idea untuk menjadi indikator keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran bahasa Inggris gitu. Dan saya rasa Malaysia sebagai negara yang juga mayoritas masyarakatnya mampu berbahasa Inggris, menjadikan bahasa Inggris sebagai kebutuhan dan keperluan gitu. Jadi bukan bukan sebagai aksesoris, bukan sebagai yang penting belajar bahasa internasional, yang penting ada bahasa Inggris dan ada bahasa yang mesti bisa memahami, lah sekata dua kata. Betul, gitu. Ada bahasa negaranya. Jadi saya yakin speaking test ini bukan sebuah tes yang menjadi dekorasi dari sebuah SPM ini, dari sebuah akhir pembelajaran, tapi ini adalah sebuah alat ukur. Alat ukur indicator. Betul, alat ukur dari apakah peserta didik ini sudah mampu terjun ke dalam masyarakat gitu. Apalagi kalau si mahasiswa atau student in university itu kan tarafnya sudah bukan lagi hanya grab information, tapi bagaimana mereka mengabdi kepada masyarakat ya. That's the thing, Mister. Aku bisa relate banget bahwa ketika anak-anak ini lulus dari SPM, maka mereka akan go to university. Nah, mostly di Malaysia university itu tuh mereka bahasa pengantarnya adalah Inggris, Mister. Buku-buku referensinya juga Inggris. Jadi percuma kamu lulus tapi kamu nggak paham bahasa Inggris, karena di luar sana di stage berikutnya itu kamu semua akan terpapar dengan bahasa Inggris, baik written ataupun spoken gitu. Allahu Akbar. Jadi sangat berkesinambungan seperti itu. Dan luar biasa banget ability murid-murid ini di tahap ini bisa se-fluent ini. Ada individual speaking, kemudian ada collaborations, kemudian ada sedikit debate juga. Menurut kamu gimana? Menurut aku seperti ini loh, menurut kamu seperti itu ya. Dan ada harus mengkonekkan jawaban mereka dengan certain point yang sudah ditentukan. Itu luar biasa banget menurut aku. Dan yang paling penting adalah dalam speaking test ini yang tadi saya simak gitu ya, it's not only about answering the question, it's not only about elaborating your the topic, certain topics, tapi lebih kepada vocabulary apa yang kamu miliki, kemudian gunakan dalam memberikan jawaban gitu. Nah, yang tadi membuat saya terkagum-kagum, terkesima sekali, ya melihat adik-adik tadi memberikan jawaban yang very eloquent. Bisa dibilang itu bahasa akademik gitu, bahasa academic language yang bukan bahasa sehari-hari yang kita gunakan gitu. Dan ini adalah cerminan dari betapa siapnya negara Malaysia dimulai dari generasi mudanya untuk
bersaing dengan negara-negara mungkin bukan bersaing tapi berkontribusi di pembangunan dunia, bekerja sama, ready to cooperate together. Dan kenapa tidak kalau Indonesia juga bisa mengaplikasikan seperti ini ketika mereka memiliki tes juga gitu, tes akhir ketika mereka sudah ujian nasional gitu. Ada tes bahasa Inggrisnya selain tertulis, selain listening, selain reading, writing, tapi juga ada speaking yang seperti ini gitu. Jadi anak-anak ketika mereka masuk ke jenjang university sudah sangat siap untuk tahap yang lebih lanjut, tahap yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Betul. Dan aku bisa bayangkan banget ketika anak-anak kemarin kebanjiran harus mengikuti tes sesusah ini, se-difficult ini, se-challenging ini, aku tuh wow, Masya Allah, angkat tangan aku. Aku salut banget sama mereka bisa melewati itu semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya betul. Mereka tidak menjadikan banjir sebagai penghambat ya, sebagai penghalang mereka, karena saya yakin pasti mereka tuh gini. Aku sudah mempersiapkan diriku berbulan-bulan lamanya, bahkan bertahun-tahun lamanya untuk hari spesial ini, untuk hari penting ini. Saya tidak mau membiarkan banjir menjadi penghalang saya untuk mengaktualisasikan apa yang saya sudah persiapkan gitu. Jadi semangat mereka melebihi dari apa yang terjadi di sekitar mereka sih, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa banget. Aku jadi merinding mengingat flashback apa yang sudah kita pelajari kemarin. Anak-anak itu harus melewati banjir rumah mereka, sekolah mereka, bahkan mereka harus dipindahkan ke masjid untuk SPM ataupun ke tempat-tempat yang lain, tapi semangat itu luar biasa banget, Mister. Wow. Jadi dari video ini saya rasa if you guys listen to me, bapak-bapak yang terhormat di sana gitu ya, pemangku kepentingan kebijakan, pembuat kebijakan di negara Indonesia, saya rasa kita sudah bukan lagi di keseharian ini menjadi warga negara Indonesia. Betul. When we are holding our social media, when we are visiting certain website on internet, even whenever we go to the supermarket, we are already a global citizen, gitu. And we have to be aware of the language that we have to use in our daily basis. Betul. Dan ketika kita hanya mengamini bahwa kita orang Indonesia, kita hanya menggunakan bahasa Indonesia, ya kita tidak akan menjadi warga dunia yang harus melibatkan diri pada pergaulan internasional. Betul. Ini bukan masalah kita cinta dan tidak cinta sama bahasa Indonesia, atau cinta dan tidak cinta kita terhadap bahasa kita gitu, bahasa our mother tongue gitu. Tapi kita tuh bagian daripada dunia juga, itu harus kita perhatikan juga. Anak-anak kita, generasi muda kita tuh nanti akan mau sampai kapan gitu. Mereka hanya menjadi pasif, penonton dan penikmat saja tanpa menjadikan mereka sebagai seorang kreator, berkontribusi, melakukan sesuatu gitu, merekspresikan diri mereka. Ayo dong, kita jangan di tahap-tahap itu aja gitu. Kita juga mau seperti negara tetangga, mereka ketika orang luar datang, mereka tuh udah nggak capek dari translator, mereka sudah mendapatkan informasi itu langsung dari sumber tanpa harus dari seorang translator seperti itu. Mempelajari bahasa asing atau dalam hal ini specifically international language which is English adalah sebuah benefit, karena it's not only about our education, it's not only about our daily life, but also it can elevate the tourism field, the tourism sector, right? Jadi kita tidak ragu-ragu lagi untuk invite teman-teman internasional, warga internasional untuk datang ke negara kita, not only Bali, not only Lombok, tapi kita juga bisa anywhere kita sudah siap untuk menyambut mereka seperti itu sih. So very true, agree banget. And luar biasa banget video singkat ini menunjukkan bagaimana keseriusan pihak pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyiapkan generasi muda mereka untuk menghadapi masa depan dan untuk kontribusi ke bangsa dan ke tanah air pastinya. Thank you so much for this video recommendation everyone, and that's all from us. Semoga you find this video good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Informasi Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia baik lagi insya Allah. Amin. Bye everyone. Assalamualaikum.